Hai guys, Bitcoin terus melakukan penurunan dan kita sudah sampai di bawah 40.000. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab penurunan ini? Kita akan lihat analisanya dan juga prediksi harganya, di mana menurut saya ada kemungkinan bagi harga Bitcoin dan altcoin untuk naik. Ada beberapa coin requestan teman-teman yang akan dibahas di video kali ini, yaitu Gala, Phantom, PP, Matic. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk penyebab penurunan harga Bitcoin ini ya teman-teman. Di mana Bitcoin di hari di mana spot ETF tersebut disetujui, yaitu mencapai harga 48.900-an, dan di close daily waktu itu close dengan merah. Ada wick yang besar ke atas, panjang, kemudian diikuti dengan hari setelahnya ada sell off yang kencang ke bawah. Dan sampailah kita di titik di bawah 40.000, di mana menurut saya tanggal disetujuinya spot ETF tersebut itu adalah sell the news event ya. Teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, saya sudah bearish dan memprediksi kalau kita akan terus mengalami penurunan, tetapi di titik ini kita bisa melihat adanya sedikit recovery yang bisa terjadi untuk harga Bitcoin. Penurunan ini disebabkan salah satunya adalah dijualnya Bitcoin-nya Grayscale. Sebelum persetujuan spot ETF, GBTC kepunyaan Grayscale ini yang digunakan untuk menebus shares yang dibeli investor. Kalau misalnya investor itu mau menjual GBTC-nya, maka mereka akan mendapatkan dalam nilai USD ya teman-teman. Tetapi Grayscale sendiri tidak menjual Bitcoin-nya, sehingga ini menyebabkan mereka menjadi salah satu pemegang Bitcoin terbesar, sekitar 500 ribuan. Saya tidak tahu untuk posisi sekarang, tetapi arahnya itu sudah berubah ketika spot ETF sudah hadir di Amerika, di mana sekarang mereka harus menjual Bitcoin-nya. Dan investor-investor juga keluar dari Grayscale. Alasan pertamanya adalah Grayscale mematok fee 1,5% bagi orang-orang yang mau menaruh Bitcoin-nya di sana. Sangat tinggi sekali dibandingkan dengan fund-fund manager yang lain, tingginya 5-6 kali lipat. Yang kedua adalah banyak investor yang sebelumnya membeli GBTC itu di harga diskon 40%, sekarang mereka tentunya memiliki posisi profit yang lebih besar, sehingga ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menjualnya. Karena adanya withdrawal daripada investor ini, maka Grayscale itu mau menjual GBTC-nya untuk membayar para investor, sehingga menyebabkan penurunan atau sell-off ini. Proses ini itu bisa memakan beberapa minggu, di mana Bitcoin akan bisa volatile di saat-saat ini. Setelah situasinya itu sudah mereda, maka investor akan merealokasi fund atau uang mereka itu ke fund manager yang lain yang manajemen fee-nya itu lebih murah ya teman-teman. Jadi ini adalah masa-masa transisi dari Grayscale itu ke ETF yang lain. Dan tidak hanya itu, tetapi FTX itu juga memiliki Bitcoin-nya Grayscale, dan FTX ini juga baru saja menjual sebesar $1 miliar. Mereka harus membayar balik kepunyaan para kreditornya, sehingga itu sudah dijual. Mereka sudah menjual hampir kebanyakan daripada Grayscale Bitcoin Trust shares-nya. Jadi untuk sementara situasi bisa mereda ya, yaitu selling pressure dari sisi FTX. Dan kita lihat sendiri untuk harganya itu, Bitcoin sebenarnya melakukan breakdown daripada garis support yang penting ini, yaitu yang berada di harga 40.300-an ya teman-teman. Dan ini posisinya adalah kemungkinan dia bisa melakukan retest kemudian ke harga yang lebih rendah lagi ya, bisa ke sekitar 37 ribuan dari sana. Tetapi ada potensi di mana Bitcoin ini bisa melakukan fake out, jadi ini adalah semacam jebakan yang diberikan karena ketika Bitcoin melakukan breakdown di sini itu, orang-orang ini bisa melakukan trading breakout. Terjadilah breakout di sini, mereka mulai pasang posisi short yang ada di sini, berharap kalau harga Bitcoin itu akan turun dari sini, tetapi ini adalah semacam jebakan yang dipasang oleh whale, bisa ditarik kembali ke atas untuk melikuidasi posisi-posisi tersebut. Harusnya nge-shortnya itu dari atas, misalnya dari daerah ini, ketika dia ini masih sideways dan masih berpotensi untuk turun, maka kita bisa cuan dari sini ya teman-teman.
Dan ini juga kelihatan kalau ini adalah semacam pola ending diagonal, di mana biasanya setelah 3 titik seperti ini dia bisa ada pembalikan arah. Tetapi ini perlu konfirmasi dulu, setidaknya dia bisa bertahan balik lagi di atas 40.274. Jadi di area ini dia masuk lagi ke sini dan bisa bertahan membentuk fondasi yang kuat untuk dia ke resistance selanjutnya yang ada di 41.700-an. Kalau misalnya dia berhasil untuk bertahan di sini, kemungkinan dia bisa koreksi dulu dari 41.700-an. Nah, dari situ kemudian dia masih bisa naik lagi menurut saya dengan potensi itu sampai kepada golden pocket dari ini. Kita bisa tarik dari sini. Area yang bisa menjadi area pembalikan arah adalah area ini, di mana di sini itu ada garis resistance, kemudian daerah Fibonacci 50 dan 61,8 sehingga bisa menjadi resistance yang natural untuk membalikan arah harga Bitcoin. Tetapi ya kita masih terlalu awal, ini kita harus ada konfirmasi dulu. Memang sejauh ini masih lumayan baik. Ada tanda-tanda awal Bitcoin bisa berbalik arah karena ini adalah engulfing candle lebih besar hijaunya daripada merah yang ini. Dan pola yang disajikan juga, pola yang terbentuk itu juga memang close dalam merah seperti ini, tetapi ini adalah pola candle inverted hammer yang bisa menjadi pola pembalikan arah ya teman-teman. Jadi kita harus balik dulu ke 40.200-an di atasnya, kemudian baru kita akan membuat fondasi yang kuat dan berpotensi itu sampai ke daerah ini ya teman-teman. Apa yang bisa terjadi setelah dari sini? Nah, selanjutnya akan bisa ada dump yang lebih besar lagi daripada yang ini dan bisa membawa harga Bitcoin itu ke 30 ribuan. Sekarang kita akan melihat untuk koin requestan teman-teman. Yang pertama adalah Gala, di mana kondisi sekarang itu dia baru saja menyelesaikan 5 wave ke bawahnya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cukup jelas ya teman-teman. Ini menunjukkan kalau kenaikannya ini sudah selesai sehingga dia dalam posisi menurun ke bawah seperti ini, dan posisi koreksi ini adalah di mana 5 wave ke bawah ini adalah wave A-nya, kemudian dia akan naik dulu wave B, kemudian turun lagi di wave C-nya teman-teman. Sekarang berada di support golden pocket yaitu di 61,8-nya yang ada di sini. Jadi ada potensi untuk bisa naik dulu karena biasanya ketika harga itu menyentuh ini, dia bisa naik dulu cukup lumayan minimal ke Fibonacci 50-nya. Kalau misalnya kita buat targetnya itu, maka setidaknya itu dia bisa ke daerah 0,02545. Apakah bisa lebih tinggi lagi? Bisa lebih tinggi lagi dari situ. Jadi saya akan membuat zona saja di mana Gala itu berpeluang untuk ke daerah ini itu di 0,025 itu sampai ke 0,033. Apa yang terjadi setelah dari sini, setelah dia menyelesaikan wave B-nya itu, akan ada wave C-nya dump lagi ke daerah yang lebih bawah lagi, kemungkinan di daerah ini. Sama juga dengan altcoin yang lainnya, saya melihat adanya kesamaan. Untuk koin FTM sendiri, kita akan lihat dulu analisa RSI dan MACD-nya dalam area bearish dan mengarah ke bawah ya teman-teman. Dan dia juga baru selesai wave 5 ke bawah. Kemungkinan akan ada wave B-nya ini akan naik dulu ya teman-teman, habis itu turun di wave C-nya. Mirip juga targetnya, jadi mirip dengan koin Gala. Untuk daerah sell zone-nya itu saya buat besar saja seperti ini karena tidak pasti, kadang-kadang itu tinggi, kadang-kadang itu rendah. Jadi di area 0,39 itu sampai 0,51 dolar berpotensi terjadi pembalikan arah. Koin selanjutnya adalah koin PP, di mana ini jelas kalau dia mirip polanya itu dengan head and shoulders ya teman-teman, di mana head yang tengahnya ini tampaknya sudah selesai dan akan ada shoulder yang kanan di sebelah sini. Ya, jadi posisinya ini sebenarnya masih dalam posisi bearish, tetapi kita akan ada kenaikan dulu karena dia sekarang berada di support penting 61,8, garis merah tebal ini kemungkinan bisa naik dulu kalau misalnya Bitcoin lancar naiknya. Targetnya itu berapa? Targetnya itu menurut saya dia bisa ke daerah ini, itu di 130 sampai sekitar 148. Jadi daerah-daerah itu ya teman-teman. Di sini ada resistance juga, tetapi kemungkinan ketika mencapai itu akan ada muncul weak selling pressure. Ini adalah breakout yang gagal. Habis itu dia bisa ke bawah ya teman-teman, dan bisa melakukan breakout tersebut ke area yang lebih rendah lagi. Ada pertanyaan di mana support yang kuat untuk koin PP ini mungkin ini seperti menebak kira-kira
di mana bottomnya sebenarnya kalau kita lihat ada di daerah sini 0,786 untuk di area 0,786 Fibonacci retracement-nya itu. Nah, di bawahnya itu kalau misalnya dia masuk ke daerah ini, maka kita bisa lakukan akumulasi DCA ya teman-teman. Berpotensi untuk ke yang paling bawahnya juga, yaitu meretest daerah yang paling bawah ini ya teman-teman. Atau kadang-kadang koin lain itu juga bisa tembus sampai ke bawah, tetapi nanti beberapa lama bisa naik lagi ke atas. Jadi tidak bisa tahu persis itu di harga berapa dia akan bottomnya. Tapi saya lebih melihat kepada zonanya. Dan terakhir adalah koin Matic, requestan teman-teman juga RSI MACD, mirip seperti koin yang lain dalam area bearish dan mengarah ke bawah. Ini juga polanya itu head and shoulders ya, shouldersnya itu ada 4, ini adalah headnya. Ini shoulder kanannya sudah ada 1 dan kemungkinan bisa ada shoulder 1 lagi seperti ini. Jadi harga kemungkinan itu bisa naik dulu ke area ini, $0,9 atau bahkan lebih, tetapi mungkin tidak akan membuat higher high dibandingkan dengan yang ini, tidak akan lebih tinggi daripada yang ini, dan dari situ saya bisa melihat adanya penurunan seperti ini ya teman-teman. Breakdown, kemudian ke area buy zone yang ada di sini. Nah, jadi itulah analisis untuk Bitcoin dan beberapa altcoin requestan teman-teman. Teman-teman bisa request juga yang lainnya, tinggal tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.